Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu kenali benda di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Selanjutnya, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Yang A, menentukan kalimat utama dalam sebuah bacaan. Dalam satu paragraf bacaan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya berupa pernyataan, pembenaran, atau penolakan terhadap kalimat utama. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama, bacalah bacaan secara utuh dengan seksama. Pahamilah setiap kalimat yang dibaca. Selanjutnya, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Ingatlah bahwa topik utama hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Oke, kita coba baca contoh yang pertama. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Setelah kita baca paragraf tersebut, kita dapat menentukan bahwa kalimat utama dalam paragraf di atas adalah wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kita simak lagi contoh yang kedua. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Melalui berbagai permainan, anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan di dalam diri. Dari bacaan di atas, kita dapat menentukan kalimat utamanya adalah bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Kita lihat contoh yang ketiga. Saat ujian semester sudah selesai, nilai semua murid dievaluasi. Ternyata ada sebagian nilai siswa yang nilainya melebihi standar kelulusan, yakni sebanyak 13 siswa. Sedangkan 9 siswa mendapatkan nilai standar kelulusan dan tidak ada siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Dari contoh tersebut, bisa kita tentukan bahwa kalimat utama pada paragraf di atas adalah, dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Kita baca lagi contoh yang keempat. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengkonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai penyakit, misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula.
Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan demi menjaga kesehatan jangka panjang. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah, untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Setelah kita menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan jenis-jenis paragraf. Lihat berdasarkan letak kalimat utamanya, maka jenis paragraf dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kalimat deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Perhatikan contoh paragraf 1 dan 2. Pada contoh paragraf 1 dan 2, kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga kita bisa menentukan bahwa paragraf pada contoh 1 dan 2 disebut sebagai paragraf deduktif. Kita lihat lagi contoh pada paragraf 3 dan 4. Nah, pada contoh paragraf 3 dan 4, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sehingga kita bisa tentukan bahwa paragraf pada contoh 3 dan 4 merupakan paragraf induktif. Sekian penjelasan dari Umi. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.